ramenya pocong tiba-tiba hadir itu loh, Mbak. Iya, pocong ini kalau Anda, dalam catatan Anda ini pocong semuanya hoax ya, Pak Iman? Maksudnya? Semua berita atau laporan bahwa ada pocong begal itu ketika dikonfirmasi semuanya hoax atau ada yang benar? Enggak. Enggak juga. Kalau begal sebagian daripada yang naik di media sosial ini kami lakukan penindakan hukum, memang real ada. Okay. Nah, kalau untuk pocong di beberapa wilayah memang tidak ditemukan keberadaannya. Tapi di beberapa wilayah juga ada sebagian yang ternyata ya orang-orang yang ingin mencoba melakukan kejahatan namun terlebih dahulu dapat dimitigasi atau diantisipasi oleh lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Oke, jadi ada yang benar ya berarti ya Pak Iman, pocong yang kemudian membawa senjata tajam tuh ada yang kemudian ditangani oleh warga masyarakat begitu ya Pak Iman? Ya, ada Mbak. Oke, baik. Pak Iman, di sisi lain kadang-kadang memang juga ada kejadian bahwa masyarakat kemudian bertindak main hakim sendiri. Nah, bagaimana polisi menangani kasus-kasus seperti itu? Ada batasan-batasan di dalam undang-undang kita. Tentunya kitabnya kita ini kan undang-undang KUHP. Tadi di awal disampaikan oleh Mas Julius bahwa ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana atau dapat memaafkan perbuatan. Nah, itu semuanya diatur di dalam KUHP. Sejauh mana masyarakat melakukan karena keadaan yang terdesak, melakukan pembelaan diri, sehingga ada alasan pemaaf, sehingga tidak bisa dilanjutkan dengan upaya penuntutan. Nah, tentunya ini harus kita pedomani dan kita sepakati sama-sama. Apa pedomannya? Ya di KUHP. Baik, Pak Iman, kalau Anda bisa bicara atas nama aparat yang bertugas di lapangan per hari ini dengan begitu maraknya kasus begal dan kemudian tekanan dari publik, apakah aparat juga merasakan ada tekanan publik untuk aparat itu bertindak dengan ketegasan tertentu? Ketegasan-ketegasan yang kami lakukan tentunya adalah berdasarkan batasan pertimbangan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, khususnya kami di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, tekanan itu kepada kami adalah ketika kami belum bisa menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Ya, kalau hari ini masyarakat merasa tidak aman atau merasa tidak nyaman beraktivitas di malam hari, itulah tekanan sesungguhnya bagi kami. Maka kami harus melakukan tindakan dan upaya ekstra untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Baik, Mas Julius, ini kalau kita menjalani diskusi dari tadi, dari awal hingga saat ini, menurut Anda ini kita sebenarnya terlalu fokus pada penindakankah, kemudian lupa untuk menganalisa sebenarnya akar permasalahannya atau bagaimana sebenarnya? Ya, memang ini salah satu karakteristik era digital dan viralisme belakangan ini, Tasya. Jadi yang paling heboh, yang paling dramatis, itu yang diviralin. Padahal yang paling menarik adalah tadi bagaimana program-program dari Polda telah dijalankan ke masyarakat dan membentuk kantong-kantong sosial untuk mengamankan Jakarta. Nah, masyarakat tentu akan menggali lebih lanjut bagaimana cara menghindari, bagaimana cara menangani, termasuk tadi supaya nggak main hakim sendiri seperti apa, nanti dia kena hukum juga segala macam. Nah, ini sebetulnya yang perlu diperkuat dalam bentuk sosialisasi, Tasya. Dan sosialisasi paling bagus itu ke masyarakat, Tasya. Karena apa? Biasanya masyarakat punya WA group tuh. Ada postingan ini sebar, semuanya nyebar kemana-mana. Ada postingan ini menyebar. Dan kantong-kantong ini perlu diaktifkan juga dalam konteks sosialisasi digital sepertinya, Tasya. Oke, jadi harapannya kalau kemudian itu bisa dilakukan melalui WA group misalnya, masyarakat tuh harus diberitahu apa sih? Yang pertama, masyarakat harus diberikan kesadaran bahwa di sekitarnya masyarakat tuh dapat melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan potensi kriminal dari sekitarnya. Itu dulu yang pertama. Artinya harus lebih waspada. Betul, harus lebih waspada. Yang kedua adalah
masyarakat perlu saling berpegangan tangan untuk menjaga keamanan masing-masing, untuk menjaga kenyamanan masing-masing juga, dan yang paling penting dalam situasi sosial ekonomi yang seperti ini, hand in hand together gitu ya, saling membantu di masyarakat, itu jadi pondasi utama untuk ketahanan ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan segala macamnya. Nah, ini juga perlu dilakukan sosialisasi. Kalau sosialisasinya hanya sepihak masyarakat saja, negara tidak hadir, nah ini juga timpang. Ya. Tapi kepolisian bisa hadir, melakukan sosialisasi, membersamai masyarakat. Jadi ada engagement, ada sebuah ikatan yang kuat antara kepolisian dengan masyarakat. Termasuk tadi, kalau Bang Iman, beliau bisa mengidentifikasi mana akun yang fiktif gitu, mana postingan yang lama dan segala macam. Karena polisi. Yes, karena punya kewenangan, punya instrumen juga, punya sarana dan fasilitas. Iya. Tapi masyarakat kan tidak. Asal dia lihat kemudian heboh, dramatis, pasti jempolnya tuh langsung forward aja kemana-mana. Nah, ini juga bagian dari salah satu target pengamanan alur informasi. Jadi apa? Polisi juga punya kewajiban untuk mengklarifikasi mana yang hoax, mana yang tidak? Tentu, tapi lebih penting lagi, lebih maju lagi Tasya, bukan hanya mengklarifikasi itu kayak pemadam kebakaran, apa yang sudah kebakaran dia padamkan, tetapi tadi memberikan indikator-indikator bagaimana masyarakat memahami viralisme tadi, informasinya dicek dulu sebelum disebarkan, lalu seperti pocong tadi, itu pocong di mana, kalau masyarakat nggak rapat, kalau masyarakat nggak ada pertemuan, kalau nggak ada sosialisasi, maka masyarakat nggak tahu sebenarnya pocong-pocong itu adalah bagian dari mereka-mereka juga yang ingin melakukan tindak kejahatan, pencurian, dan segala macam. Nah, ini yang penting, memberikan satu guidelines, memberikan contoh kepada masyarakat, mengidentifikasi hal-hal seperti tadi agar dapat dilakukan tindakan mitigasi. Termasuk tadi yang Bang Iman ceritakan, masyarakat dijamin haknya untuk merespon ketika dia mengalami keterdesakan dengan dua konsep. Dalam KUHP kita mengenal overmach atau no dwell access. No dwell access kalau kita pembelaannya berlebihan, tapi overmach kalau kita memang sifatnya defensif, dan itu akan menjadi alasan pemaaf apabila terjadi tindak kejahatan yang harus dia respon. Nah, ini juga kan masyarakat nggak tahu bahwa dia bisa membela diri kok, nggak perlu nunggu sampai ada korban jatuh dan segala macamnya. Dan ini yang penting adalah satu prinsip di mana negara memberikan kepercayaan kepada warga untuk menjadi bagian dan berpartisipasi bagi negaranya. Ini yang harus dibangun ke depan, Tasya. Meskipun itu juga harus tetap terukur ya, kadang-kadang tindakan heroik seperti itu kan bisa juga berbahaya ya. Betul sekali. Nah, sosialisasi itu menjadi bagian dari mengedukasi masyarakat. Nggak semua paham hukum. Kalau Bang Iman ini kan jatuh bangunnya pagi, siang, sore, tengah malam, dia bicara hukum, bicara penanganan tindak pidana umum dan segala macam. Tapi masyarakat nggak punya konsep itu di kepalanya. Nah, dengan melakukan edukasi, sosialisasi, membersamai, maka masyarakat bisa menjadi bagian dari upaya penegakan hukum itu dan juga sosialisasi gitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Iman lagi. Pak Iman, ini untuk mungkin saya beri kesempatan Pak Iman untuk closing statement, tetapi intinya saya ingin Pak Iman meyakinkan masyarakat bahwa instruksi tembak di tempat itu akan sesuai dengan prosedur, memastikan bahwa aparat yang melaksanakannya itu tidak akan kebablasan dan kemudian akan bisa dituduh apakah itu represif, apakah itu kriminalisasi. Silakan Pak Iman. Kami pastikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, bahwa petugas-petugas kami, khususnya tim pemburu begal, sasaran utamanya adalah begal yang meresahkan dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Jadi jangan khawatir bahwa tim yang kami bentuk sudah memiliki kompetensi yang sangat luar biasa, baik itu skillnya maupun pemahaman di bidang hukumnya. Kemudian kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga lingkungan dan wilayah di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya ini supaya kita lebih nyaman dan aman lagi dalam beraktivitas. Kalau dulu kita pernah punya satu pengalaman 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Nah, ini adalah salah satu bentuk kepekaan daripada kita terhadap lingkungan. Jadi kita peka terhadap lingkungan, kemudian kuatkan diri kita supaya kita tidak jadi korban dari kejahatan, dan mari berkolaborasi dengan petugas-petugas kami. Makanya di dalam pembentukan pos kamling, pos pantau juga kami dilibatkan dari
petugas-petugas kami yang berdinas di jajaran Reserse Kriminal Umum. Karena apa? Supaya sambil mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat batasan-batasan apa hukumnya yang tadi dalam batasan overmah atau dalam batasan pembelaan diri, kemudian sejauh mana yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan tindak pidana, bagaimana yang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah ini juga kita terus lakukan sosialisasi dan edukasi. Makanya kami berkolaborasi baik itu dengan Direktorat Sabara, Direktorat Bimas, kemudian Direktorat Reserse, semua berdasarkan tugas-tugas sesuai dengan bagian-bagian yang harus kami lakukan. Itulah yang upaya-upaya yang terus kami lakukan untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat yang beraktivitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Baik, dan ini kan melumpuhkan ya Pak Iman, bukan mematikan ya tembak di tempat ini? Kami pastikan dan kami informasikan Mbak, dari 170 orang yang kami lakukan penangkapan, itu hanya 8. Itu pun kami lakukan tindakan tegas terukur karena yang bersangkutan membawa senjata api dan akan menggunakannya untuk menyerang masyarakat atau menyerang petugas kami di lapangan. Silahkan dicek atau dilihat dari 173 ini, sisanya alhamdulillah baik-baik saja. Kemudian yang dikenakan tindakan tegas terukur juga sebagai bentuk penghormatan kami terhadap HAM, sebagai bentuk kasih sayang kami terhadap mereka sebagai warga negara Indonesia, kami lakukan perawatan, kami berikan hak-haknya sehingga sampai dengan hari ini juga mereka masih sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Pak Iman sudah berbagi informasi bersama kami di NTV Prime. Terima kasih juga Mbak. Mas Julius untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Iya, pemirsa, menembak di tempat bagi pemburu begal mungkin memberikan rasa aman instan bagi masyarakat, namun penegakan hukum yang melangkahi hak asasi manusia berisiko menciptakan lingkaran kekerasan baru. Tantangan terbesar negara hari ini adalah menghadirkan ketertiban tanpa harus mengorbankan keadilan dan hak paling mendasar warga negara. NTV Prime akan kembali usai jeda. Terima kasih, Mas.